Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan video dengan tema jangan menghakimi orang lain jika Allah belum mengangkatmu menjadi seorang hakim atau suatu pemutus perkara. Tema ini saya pilih karena sekarang banyak sekali saudara-saudara kita, terutama di YouTube, YouTuber muda maupun yang sudah tua, yang seringkali membuat konten menghakimi orang lain padahal belum mengetahui kebenaran hakiki, hanya sekedar melihat info berita melalui penglihatan mata lahiriahnya, kemudian langsung menjustifikasi, menghukumi dengan hawa nafsunya. Akhirnya bukannya menjadi baik, malah merusak dari dalam Islam itu sendiri, yang akhirnya memecah belah umat. Sekarang ini sudah terjadi fitnah dajjal, ujian kebodohan. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Hak sama batil dicampur aduk. Akhirnya yang awam makin bingung yang mana yang perlu diikuti. Oleh karena itu, saya berikan suatu kisah nyata tentang seorang akhir zaman di zaman ini dan orangnya masih hidup, yang mana orang tersebut adalah salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang dikenal kewaliannya. Kalau tidak mengerti siapa itu Kiai Hasan Sepuh Genggong, bisa searching di Google, di Wikipedia juga ada. Salah satu cicit dari almarhum Kiai Hasan Sepuh Genggong, sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan dalam kesehariannya tidak ada keinginan untuk menjadi pendakwah, tidak ada keinginan secuil pun untuk mendakwai orang, apalagi menghukumi atau menjustifikasi suatu perkara. Tidak ada secuil pun seperti itu. Lalu dalam perjalanan hidupnya Allah menghendaki, tentunya melalui proses yang panjang. Yang saya ceritakan ini hasil akhirnya ketika mendapat petunjuk melalui mimpi bagian kenabian, yaitu Al-Mubasyirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, setelah tidak ada kenabian, maka yang tersisa itu Al-Mubasyirat. Lalu para sahabat bertanya, apa itu Al-Mubasyirat? Mimpi yang baik yang dilihat laki-laki soleh. Dulunya Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertama kali itu berupa mimpi dalam tidurnya. Kemudian setelah beliau wafat, maka seorang muslim yang saleh bisa mendapatkan Al-Mubasyirat, yang mana hal itu disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam sabdanya beliau,
Mimpi seorang muslim yang saleh adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Selain muslim yang saleh, level di atasnya juga bisa dapat peluang dapat al-mubasyirat. Beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Apalagi di level ihsan, yang mana Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah, Nabi Allah, dan juga para kekasih Allah, para wali-wali Allah itu di level ihsan lebih banyak peluangnya untuk mendapatkan mimpi yang hakiki, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk yang mengandung kebaikan. Nah, si fulan itu mendapatkan mimpi bagian dari kenabian, mendapatkan al-mubasyirat. Di dalam mimpi itu Allah memberikan petunjuk bahwa fulan itu boleh jadi hakim, boleh jadi pemutus perkara. Namun fulan mendapatkan petunjuk tersebut tidak lantas menjadi bangga lalu menjustifikasi orang seenaknya seperti YouTuber seperti sekarang ini. Alim ulama dibentur-benturkan, wali dikomentari, habaib dikomentari, ulama-ulama yang sudah senior dikomentari. Padahal YouTuber ini nggak ngerti kebenaran hakiki. Hanya sekedar menilai dari pandangan mata saja. Sedangkan fulan sudah mendapat kedudukan ma'rifatullah di level hakikat. Bukan dari pengakuan, tetapi dari pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya yang dialaminya, dan juga mimpi yang dialami istrinya, yang mana istrinya itu bermimpi bahwa suaminya mengajarkan ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki. Jadi kebenaran hakiki itu di level tertinggi, di alam lahut, tempat rahasia-rahasia ketuhanan. Sedangkan di mimpi yang lain istrinya itu bermimpi tentang fulan mengajarkan ma'rifatullah, yang itu maknanya fulan mendapat kedudukan ma'rifat di sisi Allah, telah mengenal Allah, mengenal syariatnya, mengenal asmanya, sifatnya, dan af'alnya. Sedangkan si fulan mendapatkan mimpi selain boleh jadi hakim, fulan bermimpi boleh mengajarkan kitab Risalah Al-Ghausiyah kepada umum, yang mana itu adalah ilmu yang diberikan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kitab beliau, kitab Risalah Al-Ghausiyah, kitab dari Wali Al-Ghaus, wali penolong, yang mana dalam kitab itu terdapat kalam-kalam hakikat yang tidak bisa ditembus makna tersiratnya oleh orang awam, oleh orang pertengahan, nggak bisa, kecuali orang yang sudah musyahadah, memiliki sarana penyaksian, samudera penyaksian dengan mata hati. Fulan juga bermimpi memegang kitabnya Sultan Aulia yang lain, yaitu kitab Fathur Rabbani, terbukanya rahasia ilmu ketuhanan. Fulan bermimpi memegang itu dengan tersenyum, sedangkan orang lain di mimpi itu tidak mampu memegang kitab itu. Kitab itu jatuh dipegang orang lain. Lalu dikatakan orang lain di dalam mimpi itu, hati-hati, itu bukan sembarangan. Yang makna dari mimpi itu adalah fulan diberikan takdir oleh Allah memahami ilmu-ilmu rahasia ketuhanan, ilmu hakikat, kebenaran hakiki. Setelah mendapatkan mimpi petunjuk bahwa fulan itu boleh menjadi hakim, boleh menjadi suatu pemutus perkara, setelah kurang lebih 1 tahun dapat ujian dari setelah mimpi itu, fulan mendapatkan gelar. Di dalam mimpinya diberikan gelar bijaksana, yang mana itu titipan asma Allah yang maha bijaksana. Jadi dititipi sifat kebijaksanaan kepada fulan. Nah, orang seperti itu baru boleh menghakimi, karena orang yang di level itu mengetahui ilmu syariat dengan pemahaman yang benar, bahkan memahami makna-makna inti-inti terdalam. Jadi para YouTuber yang sekarang sering mencari kesalahan-kesalahan ulama, para habaib, hati-hati. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah kelak di hari kiamat.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.